Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Alhamdulillah kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai otot dan sistem gerak hewan. Sebelumnya saya Fatihatul Sofiana dengan keempat teman saya yaitu Fahmi Nurdiansyah, Miftahur Rahmah, Likah Mulyatini, dan Nafisatun Nisa. Yang pertama kita akan bahas mengenai hewan invertebrata dulu ya. Yang pertama ada platyhelminthes. Contohnya yaitu pada cacing planaria. Nah, pada planaria hidupnya di dalam air, tetapi bergeraknya itu bukan dengan cara berenang, tetapi dengan cara meluncur dan merayap. Gerakan meluncur itu terjadi akibat adanya gerakan silia pada bagian ventral tubuh serta lendir yang disekresikan oleh kelenjar lendir yang berada di tepi tubuh planaria. Nah, sedangkan gerakan merayapnya itu terjadi karena memanjangnya tubuh cacing yang terjadi karena kontraksi otot sirkular dan dorsoventral. Nah, uniknya di cacing planaria itu sistem geraknya selalu bergerak ke arah teduh atau menghindari dari sinar matahari. Bisa dilihat gambarnya, itu kan ada otot sirkular dan juga otot longitudinal. Jadi di hewan invertebrata itu pergerakannya dibantu oleh otot sirkular dan otot longitudinal. Yang kedua yaitu coelenterata. Nah, pada coelenterata itu kontraksi ototnya itu berpengaruh terhadap cairan di dalam rongga gastrovaskuler atau gastrovaskulernya itu sebagai rangka hidrostatik. Jadi pada coelenterata rangka hidrostatiknya itu berupa gastrovaskulernya. Di situ ada polip dan medusa. Nah, gerakan polip itu hanya meliuk. Sedangkan kalau medusa itu berenang bebas dengan jalan berdenyut yang dihasilkan oleh otot melingkar dan menghasilkan gerakan vertikal. Yang selanjutnya ada moluska. Nah, moluska di sini ada gastropoda. Gastropoda itu dapat bergerak dengan menggunakan perut dan kakinya. Sedangkan cephalopoda itu memanfaatkan kaki serta kepalanya seperti pada cumi-cumi. Terus ada plesiopoda yaitu bergerak dengan kaki pipihnya seperti scapopoda. Nah, pada moluska itu juga memiliki eksoskeleton ya, yaitu terdiri dari sel atau namanya cangkang. Nah, si sel ini adalah eksoskeleton yang tidak menutupi seluruh tubuh hewan. Nah, di sel atau cangkang itu biasanya paling banyak ditemukan pada hewan seperti bekicot. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai hewan invertebrata lainnya. Kemudian ada porifera. Nah, gerak pada porifera hampir tidak ada atau tidak terlihat. Hewan dewasa hidup sebagai koloni yang menempel pada suatu substrat. Gerak yang aktif hanya dilakukan saat masih larva atau amfiblastula. Nah, sedikit gerak pengkerutan tubuhnya karena bagian tepi pinakosit yang dikontraksikan. Jadi, hewan ini belum memiliki alat gerak aktif seperti halnya sel-sel otot pada hewan-hewan tingkat tinggi, terutama kelompok vertebrata. Selanjutnya, Echinodermata. Nah, Echinodermata tidak mempunyai sendi ataupun rangka untuk bergerak, walaupun Echinodermata mempunyai rangka luar, melainkan bergerak menggunakan sistem hidrolik saluran air yang membantunya dalam pergerakan. Nah, sistem saluran air mempunyai banyak tonjolan yang disebut sebagai kaki tabung pada bagian ventral lengan yang membantunya dalam pergerakan dan makan. Tubuh tertutup epidermis tipis yang menyelubungi rangka mesodermal atau rangka di dalam. Nah, rangka terdiri atas ossicle atau pelat-pelat kapur yang dapat digerakkan atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu sistem gerak dan otot pada Arthropoda dan Pisces. Yang pertama yaitu Arthropoda, sistem geraknya Arthropoda.
Arthropoda adalah hewan yang memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen. Mereka bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contohnya apa? Yaitu kupu-kupu, serangga, dan laba-laba. Nah, sekarang yaitu sistem otot arthropoda. Pada otot arthropoda memiliki muskular yang sangat kompleks ukurannya maupun otot-otot tubuhnya yang banyak jumlahnya dan bersendi dan otot melekat pada permukaan luar. Otot rangka arthropoda juga sama dengan otot rangka vertebrata loh, tetapi otot terbang serangga mampu melaksanakan kontraksi independen dan ritmik berirama sehingga sayap serangga dapat mengibas lebih cepat ke sistem saraf pusat. Yaitu yang ketiga ada yang kedua ada Pisces. Sistem gerak Pisces memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana dan kemari. Sirip ikan terdiri dari sepasang sirip yang berada di kanan maupun di kiri dan sirip ekornya. Manfaatnya agar bisa bergerak ke depan dengan mudah. Ada juga sirip tengah, yaitu sirip yang terletak di atas tubuh ikan. Ikan yang menggunakan sirip tengah dan sirip pasangannya biasanya tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan sirip kanan kiri dan sirip ekornya. Contohnya ikan yang hidup di terumbu karang atau ikan yang tidak dapat bergerak dengan cepat itu menggunakan sirip tengahnya dan sirip pasangannya kanan kiri. Yang kedua ada sistem otot pada Pisces. Sistem otot pada ikan akan terlihat jika memotong tegak lurus dengan punggung akan tampak bahwa otot-otot yang tersusun runut ikan konsentrik. Potongan otot yang melingkar ini tersusun dari arah kranial ke kaudal berbentuk koni muskuli berbentuk kerucut. Otot tersebut disebut miomer yang tersusun secara segmental. Masing-masing miomer dibungkus dan dipisahkan oleh jaringan ikan myogomata. Otot-otot brankial berfungsi untuk menutup dan membuka lubang insang dengan mulut, terutama otot konstriktor, dorsal, dan ventral. Otot sirip pada ikan yang paling banyak adalah berupa otot ekstensor dan flexor ventral. Nah, ini lanjutan dari sistem otot pada ikan ya. Otot badannya itu tersusun dalam seri dari blok otot dan disebut dengan minotom. Otot minotomi ini akan membentuk badan berpasangan sehingga ikan dapat bergerak seperti ombak dan membantu ikan berenang dalam air. Nah, seperti ini jika mau melihat sistem otot pada ikan itu bisa memotong dari arah pundak ikannya dari atas sampai ke bawah. Itu akan terlihat seperti itu, kerucut itu. Nah, terima kasih. Nah, sumber yang saya ambil itu dari Hartono dan Muhammad Budi yang berjudul dengan Pemelimpahan Ikan di Danau Lais Desa Tanjang, Sargelang, Kecamatan Kayar Tengah, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, IAIN Palangkaraya, tahun 2016 pada halaman 12. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem otot dan gerak pada amfibi serta aves. Nah, sistem gerak otot pada amfibi bagaimana? Nah, sistem otot pada amfibi masih metamerik seperti pada ikan, tetapi tanpa adanya perbedaan. Nah, perbedaannya itu di mana? Nah, perbedaannya itu terletak di sekat horizontal. Nah, horizontal itu ada apa? Nah, di sekat horizontal itu ada dua otot, yaitu otot ventral dan otot dorsal. Otot ventral itu berpengaruh pada bagian otot setiap segmen pada amfibi, sedangkan yang dorsal itu berpengaruh terhadap gerakan kepala. Nah, ini ada ya. Ini yang bagian kiri ini ada dorsal, yang kanan ini ada bagian yang ventral. Nah, ini bisa dicermati ya gambarnya. Nah, ini banyak sekali ya nama-nama otot. Ini berbagian bisa diamati. Nah, tubuh katak dan vertebrata lainnya mengandung 3 macam otot daging. Nah, apa itu? Nah, yang pertama ada otot daging berserat halus, otot daging jantung, dan otot daging berserat melintang. Perbedaan itu berdasarkan susunan secara mikroskopis dan fisiologis. Otot daging sebelah luar terdiri atas otot daging skeletal atau otot daging yang melekat pada tulang. Otot daging tersebut terkendalikan oleh kemampuan pada gerakannya. Masing-masing otot daging itu terdiri atas serat-serat
yang satu sama lain digabung oleh jaringan ikat. Kemudian ujungnya biasanya melekat pada tulang yang berlainan. Bagian sentral yang paling sedikit gerak disebut origin, sedangkan bagian distal yang merupakan bagian yang banyak disebut insertion. Banyak otot daging yang memiliki perluasan dengan jaringan ikat sehingga dapat membungkus sebelah ujung tulang yang disebut tendon. Nah, sistem gerak pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi mempunyai persendian-persendian di lutut, bahu, pinggul, siku, pergerakan kaki, dan tangan. Persendian ini memudahkan amfibi seperti katak dalam hal melompat. Jadi gitu ya sistem geraknya, dengan cara melompat yang di dalam kerangka amfibi itu terdiri dari terdapat sendi-sendi yang terdapat di tadi tulang badan, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sistem otot dan gerak pada aves? Nah, sistem pergerakan pada aves tentunya berbeda dengan sistem pergerakan pada hewan kelas lainnya. Pergerakan ini memerlukan bantuan otot agar dapat melakukan gerak. Nah, otot aves yang terlibat dalam mekanisme gerak aves antara lain yaitu otot pectoralis dan femur. Nah, otot pectoralis dan femur, dua itu ya. Kemudian ada otot femur. Nah, fungsinya dari otot femur ini apa? Nah, untuk melakukan gerak berjalan. Otot pada femur ini terdapat dua bagian, yaitu otot bagian depan dan otot bagian belakang. Nah, kemudian ini ada otot pectoralis ya. Nah, otot pectoralis itu ada dua, yaitu ada pectoralis mayor dan pectoralis minor. Nah, pectoralis mayor itu adalah otot yang berada pada bagian dada dan berfungsi untuk menarik sayap ke bawah. Nah, sedangkan pectoralis minor adalah otot yang berfungsi menarik sayap ke atas dan otot ini juga terdapat pada bagian dada. Nah, pokoknya ya yang namanya pectoralis berarti itu otot yang terletak pada dada. Gitu ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Yang ini ada gambar dua, tapi yang ini mungkin gambarnya kurang begitu jelas. Tapi ini diperjelas lagi dengan gambar yang atas. Nah, di pojok bagian bawah itu yang gambar yang bawah itu ada otot pectoralis ya, bisa disimak itu. Nah, kalau kurang jelas bisa dengan gambar yang di atas. Nah, itu ada pectoralis muscle yang artinya otot pectoralis. Nah, yang pectoralis mayor berarti itu yang bawah dan yang besar itu, dan kemudian yang minor itu yang bagian atas ini yang kecil gitu. Nah, kemudian sistem gerak pada aves itu gimana? Secara umum aves memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Bentuk sayap burung seperti airfoil. Bentuk ini menyebabkan udara mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Pada waktu burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Jadi gitu ya, sistem gerak dari nafas ini dipengaruhi oleh gaya angkat pada sayap tadi. Nah, sudah ya. Kemudian selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu sistem gerak pada reptil. Nah, sistem gerak pada reptil itu berfungsi sebagai menopang tubuh. Nah, tengkorak reptil itu memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan lubang hidung dan rongga mulut. Dua ruas pertama tulang belakang membuat gerakan kepala reptil lebih leluasa.
Nah, sendi pada tulang atlas itu memungkinkan untuk mengangguk, sedangkan tulang asisnya memungkinkan untuk gerakan memutar. Selanjutnya, sistem otot pada reptil. Nah, reptil memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada dalam air. Nah, selain itu juga gerakan-gerakannya yang sifatnya harus cepat. Selanjutnya, sistem gerak pada mamalia itu ada yang bergerak dengan sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang, ada yang bergerak dengan sepasang tungkai depan dan sepasang tangan, serta ada juga yang bergerak dengan sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip. Nah, cara bergeraknya itu bisa dibedakan menjadi yang pertama, cara mamalia berjalan menggunakan seluruh kakinya menyentuh tanah, contohnya seperti landak dan tikus. Nah, yang kedua, hewan yang berjalan dengan jari-jari kakinya yang menyentuh tanah, contohnya hewan pemangsa, nah seperti singa dan anjing. Nah, yang ketiga, hewan yang berjalan menggunakan ujung telapak kaki yang keras, contohnya ada sapi, ada domba. Selanjutnya, sistem otot pada mamalia. Pergerakan otot pada vertebrata, ototnya itu melekat pada tulang-tulang atau kartilagus secara berpasang-pasangan, cenderung untuk menarik dalam arah yang saling berlawanan. Nah, oleh karena itu, ototnya hanya dapat menarik dan tidak dapat mendorong. Kemudian susunan antagonistik semacam itu yang memungkinkan adanya pergerakan dalam dua arah. Kemudian ujung otot yang relatif tetap terfiksasi pada saat otot terkontraksi yang disebut dengan origo, sedangkan ujung lainnya yang bergerak yang disebut insertio. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.